begitu sakit dan pedih yang Farhan rasakan ketika manusia tersebut memotong tubuh Farhan yang bisa kita bilang di saat itu tubuh Farhan masih menjadi seorang batang kayu ataupun pohon. Tiba-tiba Farhan pun pingsan lah dia. Halo, assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe yang banyak untuk channel ini tetap berkembang dan mencapai 10.000 subscriber pertama di bulan ini. Subscribe yang banyak, oke? Hari ini aku akan menceritakan sebuah kisah yang sangat di luar nalar, tetapi kisah ini adalah kisah nyata yang kuangkat dari sebuah tweet Twitter. Ini akunnya. Yang jadi kalian untuk mungkin ingin baca langsung bisa follow akun ini. Dan hari ini aku bakalan mengisahkan kisah tentang seorang yang mati suri dan koma selama 40 hari. Dan dia tuh koma tuh gak koma aja guys, tapi dia tuh traveling, maksudnya Rogo Sukma tuh pergi jalan-jalan. Dengan kata lain, dia ini koma, jasadnya koma selama 40 hari, tapi arwah ataupun Rogo Sukma dia tuh traveling kemana-mana. Bagaimana kisahnya? Ini dia kisahnya. Kisah ini adalah kisah nyata yang dialami oleh seseorang, sebut saya nama orang itu adalah Farhan. Dia terbaring koma selama 40 hari. Farhan adalah seorang pria pengangguran, tapi dia gak pengangguran juga. Maksudnya gini, dia tuh umur 30-an. Dia tuh bekerja sebagai seorang asdos dan juga sebagai penceramah di masjid-masjid. Farhan ini adalah orang yang taat agama. Dia sering berzikir, beribadah, dan juga tuh jika selesai dia mengajar sebagai asdos, itu sering tuh kumpul sama-sama mahasiswa juga dalam musola untuk mengkaji tentang agama. Ya bisa dibilang tuh Farhan adalah orang yang agamais banget. Dalam pekerjaannya Farhan ini selalu nih menerapkan hukum-hukum agama Islam. Bisa dikatakan dia selalu puasa Senin Kamis, menjaga wudhu, berzikir, dan dia tuh nggak pernah lelah nih untuk sambil mengajar sambil ceramah kepada murid-muridnya. Ya begitulah sifat Farhan, seorang pria yang umur 30-an dengan memiliki sifat keagamaan yang sangat kuat. Sampai ini di suatu ketika puncak iman Farhan tuh semakin meningkat. Ada tuh dia tuh 1 bulan tuh menangis terus kepada Sang Pencipta. Dia tuh mohon ampun, kenapa aku begini, kenapa aku begitu. Dia selalu meminta ampun kepada Sang Pencipta. Sampai orang di sekitar tuh heran, kok bisa sih si Farhan sampai segitunya meminta ampun kepada Sang Pencipta. Waktu yang gak bisa kita sebutkan nih. Tiba-tiba ketika si Farhan berzikir, dia didatangi oleh sosok ahli agama pada masa itu. Dia kenal dengan sosok itu. Tiba-tiba diajak ngobrol lah si Farhan sama ahli agama tersebut yang datang tiba-tiba menghampiri si Farhan. Secara sadar gak sadar nih, si Farhan ini berjumpa dengan guru tersebut dalam keadaan si Farhan tengah khusyuk berzikir. Akan tetapi dia mengenal sosok pria yang kayak guru agama di masa itu, yang mengajari Farhan tentang ketauhidan dan apa saja sih yang kamu dapat jika kamu patuh kepada Sang Pencipta. Bahkan di samping itu pihak keluarga ini sangat takut dengan keadaan Farhan. Masalahnya dia selama 1 bulan tuh di kamar terus, mengurung diri tanpa makan dan minum, dan juga minim sekali interaksi kepada keluarga. Sehingga pada suatu hari keluarga pun berinisiatif nih untuk mendobrak pintu kamar Farhan, dan tiba-tiba dia shock lah keluarganya. Tiba-tiba lihat Farhan tuh keadaan tidur tanpa bernafas, sehingga sang keluarga pun memanggil sang dokter untuk memeriksa nih keadaan si Farhan tuh bagaimana. Karena 1 bulan nih si Farhan tuh keadaan begitu aja, dia tuh koma. Masalahnya dia tidur di atas sejadah tanpa nafas, hingga membuat keluarganya itu panik. Ya apalagi ibu ini selalu menangis setiap hari selama 40 hari. Ia melihat anaknya koma, nggak bisa gerak, bahkan nafasnya enggak. Dokter yang menangani Farhan ini mengatakan bahwa ya benar anak ibu ini koma, tapi jika dilihat dengan sesama di hidungan Farhan ini masih ada embun, kayak mumun yang nafas ada. Tapi jika dilakukan dengan alat medis, jantungnya itu berhenti berdetak. Tetapi jika dicek dengan alat medis, gelombang di jantungnya itu masih ada, namun masih kecil. Harapan Farhan untuk tetap hidup itu sangat kecil. Bisa dikatakan tuh dia itu koma atau mati suri. Sehingga itu membuat ibunya Farhan tuh sangat sedih dan menangis setiap harinya. Akan tetapi di situ ibu itu berpikir, sebaiknya aku ini panggil Pak Ustadz aja nih, kawan mendiang suamiku, kata ibunya. Sehingga ibunya Farhan tuh memanggil Pak Ustadz, yaitu teman dari almarhum suaminya ibu Farhan. Sebut saya itu namanya itu Pak Adam. Pak Adam nih menyarankan bahwa sebaiknya nih Farhan nih dimandiin dan dikafani. Semoga dengan cara begini pertolongan Allah itu pun datang. Farhan yang tergeletak lemas dibawa keluar rumah untuk segera dimandikan. Warga-warga pun dan kerabat datang. Ada yang menyiapkan kain kafan,
ada juga yang menyiapkan pengajian, ada juga yang menyiapkan doa-doa untuk Farhan. Semoga Farhan segera sadar dari koma ya. Sementara di dunia Farhan, maksudnya itu di dunia lain, saat Farhan koma, dia tuh ngerasa setelah dia berjumpa dengan guru yang mengajar dia tentang tauhid dan tentang ilmu keagamaan, dia tuh diajak tuh ke langit pintu atas, yaitu pintu langit pertama. Setelah si Farhan ini dipersilakan masuk, yang membuat dia aneh itu semua yang ada di balik pintu langit tersebut semua berwarna merah. Bahkan dia melihat makhluk-makhluk yang aneh juga yang belum pernah dia lihat di dunia. Bahkan makhluk-makhluk tersebut berwarna merah semua. Hal itu yang membuat Farhan bingung. Sebenarnya di mana dan dunia apa? Di sedang kesibukannya Farhan melihat dunia tersebut, tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri si Farhan. Akan tetapi wajah pemuda tersebut tidak kelihatan oleh Farhan karena wajah pemuda tersebut ditutupi oleh cahaya yang sangat bersinar, membuat Farhan gak bisa mengenali siapa pemuda tersebut yang datang menghampiri si Farhan. Sosok tersebut memakai jubah. Tanpa pikir panjang, ya Farhan welcome lah kan. Terus sosok tersebut berkata ke si Farhan, bilangnya gini, ayo Farhan ikuti aku. Tanpa rasa takut, tanpa rasa curiga, Farhan pun mengikuti arahan dan mengikuti si sosok tersebut kemana dia pergi. Maksudnya gini, Farhan tuh ikutin pasti sosok itu ajak Farhan cabut atau pergi. Ternyata sosok tersebut membawa Farhan yaitu ke langit kedua, yaitu pintu ke langit kedua, dan sosok itu pun berkata, Farhan, ayo masuklah. Begitulah kata sosok berjubah tersebut. Farhan mengangguk, iya. Lalu Farhan pun masuklah dia ke pintu langit kedua. Pas dia masuk, Farhan pun makin terheran-heran. Masalahnya yang si Farhan rasakan dan Farhan lihat semua itu berwarna biru di balik pintu langit kedua. Setelah Farhan melewati beberapa pintu, akhirnya Farhan sampai nih di pintu terakhir. Akan tetapi pas Farhan sampai ke pintu terakhir, dia melihat pintu itu ada di pusaran yang tembus ke dasar. Farhan lalu turun nih ke dasar pintu tersebut. Ketika dia turun, tiba-tiba dia merasakan kalau badan dia itu bukan manusia lagi, tapi sebatang pohon kayu. Farhan pun kebingungan lah ya, kok bisa nih tubuh aku tiba-tiba jadi sebatang kayu. Di saat rasa kebingungan Farhan tuh yang sangat besar, tiba-tiba ada nih sosok manusia yang datang menghampiri si Farhan. Dalam Farhan tuh masih berbentuk sebagai pohon. Tiba-tiba manusia tersebut datang nih untuk ambil kayu bakar. Dipotonglah kayu tersebut, tak. Tetapi yang si Farhan rasakan nih, tangan tuh kayak bukan kayu dipotong, tapi dia rasakan kayak tangan yang dipotong. Terus dibelah-belah lah kayu tersebut, yang padahal yang Farhan rasakan kayak dia tuh dikuliti. Begitu sakit dan pedih yang Farhan rasakan ketika manusia tersebut memotong tubuh Farhan, yang bisa kita bilang di saat itu tubuh Farhan masih menjadi seorang batang kayu ataupun pohon. Tiba-tiba Farhan pun pingsan lah dia. Ketika nih si Farhan sadar, tiba-tiba dia merasa hal yang janggal lagi. Sekarang Farhan tuh berada di tubuh seekor burung. Saat Farhan menjadi burung, dia merasakan lapar yang sangat luar biasa, sehingga Farhan pun mencarilah makanan dan hinggap di satu pohon untuk makan buah-buahan. Saat sedang asyik nih makan buah di atas pohon, tiba-tiba tubuh Farhan tuh merasa kayak meledak, budom. Sambilan ada suara pistol. Tiba-tiba dia melihat tubuhnya tuh hancur di bagian dada. Farhan yang berbadan burung tersebut jatuhlah dari pohon dan dia merasakan sakit dan perih yang tak terkira. Dalam keadaan tersebut, Farhan masih sadar walaupun dia masih berbadan burung. Lalu tiba-tiba datanglah dua orang manusia sambil bawa senapan dan ketawa karena dia berhasil menembak seekor burung. Hahaha gitu, kita berhasil tembak burung. Tak lama dari itu, tiba-tiba Farhan tuh merasa nafas tuh tersengal, kayak orang mau sakaratul maut ada. Sambilan dia masih melihat wajah orang yang menembak dia, sambil mengingat juga mukaan tuh kayak mana. Tiba-tiba Farhan ya blank aja gitu. Hingga sesuatu terjadi kepada si Farhan. Tiba-tiba seperti ada sesuatu hal yang menarik dia dari tubuh burung tersebut. Roh Farhan terangkat dan dia bisa nih lihat nih jasad dia tuh dari bawah. Bahwa jasad itu burung tuh masih bersimbah darah dan dia masih di atas sambil melihat jasad si burung tersebut yang penuh dengan banyak darah. Setelah itu si Farhan nih nggak sadar lagi. Tiba-tiba dia udah ada di tengah-tengah hutan dan sedang duduk bersila di atas batu besar. Farhan dia sadar kalau sekarang dia tuh ada di tubuh manusia
yang sedang duduk di batu besar bersila dan di tengah hutan tanpa ada yang menemani dia. Singkat cerita, Farhan hilang ataupun moksa berserta dengan jasadnya. Dalam perjalanan pergi dari jasad menuju alam lain, di pintu langit ia merasakan dingin yang begitu menggigil. Maksudnya ruh Farhan ini ketika di pintu langit menuju ke jasadnya itu menggigil, sangat dingin. Yang dilihat Farhan di alam itu ada cahaya putih yang sangat berkilau, gumpalan awan bening serta rintikan kecil air hujan. Sampai ada wujud yang begitu aneh, seperti ada percikan air yang berwujud seperti bentuk wajah manusia. Lalu si Farhan ini terbawa nih ke dalam pintu cahaya, namun terlihat gelap di dalamnya. Sadar, dia merasa aneh dengan tubuhnya merasa sangat kedinginan. Tapi anehnya yang pertama dia lihat adalah orang-orang di sekitar dia itu lari ketika si Farhan bangun. Larinya tuh bukan lari kaget tapi lari ketakutan. Sesaat Farhan ini bangkit dari tidurnya tanpa dia memakai pakaian sehelai pun. Farhan ini hidup kembali dari mati surinya atau koma ya, sehingga membuat seluruh orang di ruangan tersebut panik dan ibunya pun senang lah, sehingga ibunya pun lari nih sambil bawa kain batik untuk menutupi tubuh Farhan yang bugil. Ibunya Farhan pun kelihatan senang dan sambil memeluk Farhan dengan kain batik menutupi tubuh yang Farhan, memapah Farhan masuk ke kamar dan menyuruh Farhan untuk istirahat, sehingga ketika si Farhan udah tenang, Farhan bisa cerita nih apa yang terjadi kepada dia, sehingga kisahnya dikisahkan Farhan sekarang masih hidup, masih bekerja sebagai asdos, dan juga kisahnya adalah kisah nyata. Dan kalian bisa cek sendiri di Twitter tempat aku mengulik cerita koma ini ataupun mati suri ini. Ya begitulah kisah dari seseorang yang Rogo Sukmo ataupun mati suri, bisa kita bilang juga sebagai koma. Ya begitulah kisah nyata dari Farhan. Nah, jadi jika kalian suka konten ini, suka video ini, suka dengan channel ini, ayo semua bantu subscribe channel ini, bantu juga share, dan juga bantu like, komen, dan juga subscribe. Dan thank you for watching. Bye-bye.